Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor yang pada kesempatan kali ini sudah hadir dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, saya perkenalkan dulu. Laporan ini disusun oleh saya, nama Babang Hermanto, SPD SD, untuk NIP 198403152022211016. Saya bekerja di SD Negeri 01 Kertosari. Di sini saya akan memaparkan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang. Dasar pelaksanaannya adalah Surat Edaran BPSDMD pada tanggal 17 Februari 2023. Lanjut. Tujuan instansi SD Negeri 01 Kertosari yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan prestasi yang maksimal di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Untuk rencana kerja pimpinan, yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Dua, pengelolaan anggaran SD Negeri 01 Kertosari yang optimal. Dan yang ketiga, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Baik, saya akan menyampaikan rencana kerja yang akan saya lakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun itu untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka panjang. Saya ambil kesimpulan dari 6 rencana kerja yang saya buat. Yang pertama, pengenalan lingkungan sekolah termasuk visi misi sekolah, sarana dan prasarana serta budaya instansi. Yang kedua, lanjut Mas, mendukung dan melaksanakan secara penuh semua program yang ada di sekolah. Berikutnya, menyusun perangkat pembelajaran di mana memuat strategi model pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta ada tindak lanjut dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, mengupayakan untuk melakukan pengembangan diri dan karir, yaitu dengan aktif dalam mengikuti diklat, pelatihan, seminar, dan webinar pendidikan yang guna meningkatkan kompetensi guru. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali, peserta didik. Dan yang keenam adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT, baik dengan media PowerPoint atau Google Form, Spreadsheet, Google Dokumen, dan Google Meet. Saya jabarkan untuk rencana saya yang pertama, yaitu pengenalan lingkungan sekolah, termasuk visi, misi sekolah, sarana dan prasarana, serta budaya instansi. Yang pertama, outputnya, siswa memahami visi misi sekolah, sarana, prasarana, dan budaya instansi. Dengan memahami visi dan misi, maka siswa dapat menjadi lebih nyaman dan betah belajar di sekolah. Dan berikutnya, pengenalan visi misi kepada masyarakat sekitar dapat menarik minat siswa baru. Dengan masyarakat yang memahami visi misi, serta program-program sekolah akan membawa minat siswa baru untuk masuk ke sekolah kami. Untuk yang kedua, mendukung dan melaksanakan secara penuh semua program yang ada di sekolah. Antara lain yaitu program sholat berjamaah pada saat duhur, yaitu siswa dapat mempraktekkan sholat 5 waktu di rumah. Ini outputnya, hasil yang diharapkan. Berikutnya, siswa hafal surat pendek dan hafal Asmaul Husna
pembiasaan ini sudah dilakukan di sekolah kami, yaitu pembacaan surat pendek di kelas dan pembacaan surat Asmaul Husna, pembacaan Asmaul Husna di halaman sekolah pada setiap hari Selasa dan Kamis. Dan untuk output yang selanjutnya yaitu tentang pembiasaan senam sehat. Siswa akan makin sehat jasmani dan rohani. Berikutnya, yang program selanjutnya adalah menyusunan perangkat pembelajaran di mana memuat strategi, model pembelajaran kreatif, inovatif, serta ada tindak lanjut dan evaluasi pembelajaran. Outputnya bagi siswa dapat banyak pengalaman dengan model pembelajaran yang bervariatif. Artinya siswa itu lebih senang dengan pembelajaran yang beragam, bervariatif. Berikutnya bagi guru, ulangi tadi Pak, guru lebih bisa mengeksplor kemampuannya dalam mengajar. Untuk yang keempat, yaitu mengupayakan untuk melakukan pengembangan diri dan karir, yaitu dengan aktif dan mengikuti diklat pelatihan, seminar, dan webinar pendidikan guna meningkatkan kompetensi guru. Ini outputnya, saya melakukan diklat dan pelatihan meningkatkan kompetensi guru. Dengan adanya saya mengikuti diklat, pelatihan baik webinar, pelatihan seminar, dan sebagainya, itu akan meningkatkan kompetensi saya untuk melatih siswa atau pembelajaran siswa lebih maju. Pembelajaran siswa akan berbasis TIK atau IT, karena pada zaman sekarang itu banyak pembelajaran yang sudah modern, banyakan menggunakan audio visual, yaitu pembelajaran yaitu dengan teknologi. Output yang berikutnya adalah peningkatan prestasi guru dan prestasi siswa. Dengan adanya mengikuti webinar tadi, prestasi guru akan meningkat. Dengan prestasi guru meningkat, imbasnya siswa pun prestasinya akan meningkat. Program yang selanjutnya adalah yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali, murid, peserta didik. Outputnya yaitu adanya komunikasi yang harmonis antara guru dan orang tua siswa. Hubungan yang harmonis ini adalah hubungan yang timbal balik. Artinya orang tua itu tahu kelebihan siswanya, kelemahan siswanya. Jadi orang tua ikut merasakan bagaimana cara mendidik siswanya. Output yang berikutnya adanya kerjasama guru dan orang tua siswa demi kemajuan sekolah. Jadi apapun program sekolah, orang tua akan tahu dan orang tua akan mendukung sepenuhnya. Apalagi apabila ada sesuatu hal yang terkait dengan program-program sekolah, baik untuk siswa, orang tua akan mendukung secara penuh. Yang berikutnya, kepercayaan masyarakat meningkat terhadap sekolah. Dengan kepercayaan yang meningkat, otomatis semua masyarakat akan istilahnya itu tertarik untuk belajar, anaknya belajar di sekolah kami. Dengan ketertarikan itu, maka akan menarik siswa-siswa baru akan lebih banyak. Untuk yang program yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT, baik dengan media PowerPoint, terus pembelajaran Google Classroom, Google Form, Spreadsheet, Google Dokumen, dan Google Meet. Ini identifikasi isu yang saya angkat karena kebanyakan siswa pada pembelajaran itu biasanya adanya kejenuhan terhadap suasana pembelajaran di kelas. Jadi siswa itu jenuh, lagi-lagi pembelajarannya monoton, penceramah dan sebagainya. Maka di sini dituntut guru lebih kreatif. Nah, gagasan yang diangkat yang pertama yaitu penggunaan aplikasi PowerPoint untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD Negeri 01 Kertosari. Aplikasi PowerPoint ini adalah aplikasi di mana ada
audiovisual. Jadi anak lebih lebih antusias, lebih memahami materi yang disampaikan, karena di dalam PowerPoint itu disampaikan secara pokok materi yang penting. Yang berikutnya tadi Mas, penggunaan aplikasi Google Form, Google Spreadsheet, Google Document, dan Google Meet untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SD Negeri 01 Kertosari. Nah, aplikasi-aplikasi ini yaitu untuk menunjang pembelajaran guru, menyampaikan informasi kepada peserta didik bisa menggunakan Google Classroom. Memberikan pertanyaan kepada peserta didik bisa menggunakan Google Form dengan berbagai pertanyaan isian, pilihan ganda, dan sebagainya. Itu nanti bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ini, penggunaan media PPT bisa digunakan di semua kelas. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa menggunakan yang namanya media PowerPoint. Anak-anak di kelas 1, 2, dan 3 itu cenderung asik dengan pembelajaran yang berisi tentang audiovisual. Bisa melihat, ada suara, ada animasi, dan sebagainya. Inilah PowerPoint yang cocok disampaikan, pembelajaran yang disampaikan di kelas 1, 2, dan 3. Dan di kelas tinggi pun bisa 3, 4, 5, dan 6. Karena dengan pembelajaran PowerPoint ini, siswa akan lebih outputnya siswa antusias menerima pembelajaran. Terus siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa menjadi meningkat. Untuk penggunaan Google Form, Google Spreadsheet, Google Document, dan Google Meet ini bisa dipraktekkan di kelas 4, 5, dan 6. Outputnya atau hasilnya pembelajaran lebih menarik. Pembelajaran bisa dilakukan di rumah menggunakan HP dengan menjawab soal dengan Google Form. Lanjut. Terus pengenalan ilmu teknologi kepada siswa. Jadi ilmu teknologi yaitu berupa HP bisa dikenalkan dengan pembelajaran Google Form, Google Spreadsheet, dan sebagainya. Lanjut. Demikian paparan yang saya sampaikan dari kerja tahunan dan kerja 5 tahun ke depan. Semoga dapat memberikan efek yang positif bagi sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak bisa apabila ada pertanyaan. Iya, makasih. Tadi sampaikan dalam presentasi untuk beberapa tujuan ya secara umum ya yang di SD Kertosari sampaikan. Di antaranya adalah mewujudkan strategi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan sholat berjamaah. Sudah ya. Terus kaitannya dengan pembelajaran, bagaimana cara Pak Bambang sebagai guru kelas 3 ya untuk memantau di sini adalah tugas anak di rumah. Kalau untuk memantau tugas anak di rumah, kami bisa menggunakan yang namanya tugas Google Form. Google Form ini kami buat dengan beberapa pertanyaan, bisa pertanyaan model essay, model pilihan ganda, atau model jawaban singkat. Nah, nanti Google Form ini bisa dijawab di rumah dengan menggunakan HP Android. Kebanyakan siswa kami sudah mempunyai HP Android, artinya orang tuanya. Jadi bisa dipandu sama orang tuanya. Nah, setelah menjawab pekerjaan Google Form tadi, nanti hasilnya akan langsung saya dapat. Artinya setelah mengerjakan, skornya itu langsung muncul. Dapat nilai berapa, itu akan kelihatan. Dan kami, begitu mereka menjawab soal, dalam laporan screenshot saya langsung muncul skor anak-anak didik saya. Jadi screenshot itu merekap semua jawaban yang siswa kerjakan. Demikian Pak. Ya.
Terus pertanyaan kedua juga berkaitan dengan pembelajaran. Bagaimana cara menumbuhkan peran aktif siswa pembelajaran itu di kelas? Kalau untuk memperaktifkan siswa di dalam kelas, itu bisa menggunakan yang namanya metode yang cocok. Metode yang cocok bisa menggunakan metode bermain peran. Karena dengan bermain peran, semua siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Ada juga dengan model yang namanya model game. Game berkelompok. Jadi semua siswa ikut bermain game dalam kelompok. Itu Pak. Ya, saya kira cukup. Apa yang presentasi Pak Bambang, silahkan ditutup. Terima kasih, demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.